Penangkapan atas diri Roy Martin betul-betul membuat syok seluruh keluarga besar Salam. Terlebih bagi sang kakak Rudy Salam yang kondisi kesehatannya belum cukup pulih dari serangan vertigo yang ia alami 4 bulan lalu. Atas dasar rasa sayangnya terhadap Roy, hari Selasa kemarin Rudy menjenguk Roy di tahanan. Sebenarnya kunjungan Rudy Salam kemarin adalah kunjungan keduanya. Yang pertama memang saya sengaja ditelepon sama Chris. Saya tahu karena Lagi ya, dengan adanya mungkin tangisan bayi gitu-gitu. Jadi itu membuat suatu bersatu lagi lah. Tentunya Lira Firna dan Erik masih menyimpan ganjalan di hati mereka. Hingga kini Ibunda Lira tak merestui pernikahan keduanya. Jika mereka tak kunjung akur, dikhawatirkan merembet ke kondisi kejiwaan si janin. Bukan tak mungkin juga akan mempengaruhi kesiapan mental Lira saat melahirkan nanti. Saya yakin mama saya nggak seperti yang diberitakan. Mama saya sama aja dengan ibu-ibu yang lain. Kalau anaknya bahagia, ikut bahagia. Dan apapun kalau anaknya susah, tetap ikut susah. Jadi mami saya kalau saya susah, saya yakin beliau juga sangat-sangat susah. Karena beliau orangnya sangat sensitif ya untuk ngerasain apa yang aku rasain. Pasangan Lira Firna dan Erik Skada tak butuh waktu lama mendapatkan keturunan. Namun lain halnya dengan pasangan Lita Zen dan Tara Siahaan. Mereka hampir putus asa menanti kedatangan si buah hati. Bayangkan, sudah 5 tahun mereka menikah tapi tak kunjung dikaruniai keturunan. Bahkan upaya inseminasi buatan yang pernah mereka lakukan tak membuahkan hasil. Hingga pada akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka yang selama ini menantikan buah hati. Lita dinyatakan positif hamil. Usia kehamilannya sudah menginjak 4 bulan. Meski umur Lita sudah hampir kepala 4, ia tak takut menghadapi proses kehamilan ini. Saya sih juga nggak mau terlalu paranoid juga. Banyak sekali orang yang care banget sama saya. Oh, wah ini kalau umur sekian hamilnya gini. Tapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan kasih saya di umur sekian berarti memang ya udah rencana Tuhan. Tapi memang kita juga harus punya hikmat gitu. Maksudnya kita harus menjaga itu aja. Tapi saya juga nggak mau terlalu paranoid. Saya menikmati aja kehamilan walaupun memang di awal-awal bulan. Sampai 4 bulan ini saya masih mual-mual, masih nggak enak banget. Yang lebih protektif suami saya malah. Kalau saya sih menjalani kegiatan biasa aja, gitu. Tapi agak jaga makanan, kemudian memang akhirnya ini jadi cepet capek jalan sedikit capek, lebih banyak istirahat aja. Antusias banget, bahagia banget. Pokoknya ini kayaknya hadiah dari Tuhan yang nggak bisa saya nilai dengan materi deh. Pemirsa, harapan pihak keluarga Roy Martin untuk bisa merehabilitasi Roy sepertinya pupus sudah. Karena pada hari ini semua berkas-berkas penangkapan Roy Martin sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan tampaknya pihak keluarga Roy Martin hanya bisa rela dan pasrah menerima kenyataan ini. Namun ada juga pemirsa pihak yang beranggapan bahwa penahanan serta penangkapan Roy Martin tersebut merupakan sebuah skenario yang didalangi oleh Ruhut Sitompul dan Anwar Fuadi. Nah tentu saja anggapan ini membuat Ruhut Sitompul begitu gerah. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bagaimana nasib Roy Martin selanjutnya. Pemirsa, ini dia beritanya. Penangkapan atas diri Roy Martin betul-betul membuat syok seluruh keluarga besar Salam. Terlebih bagi sang kakak Rudy Salam yang kondisi kesehatannya belum cukup pulih dari serangan vertigo yang ia alami 4 bulan lalu. Atas dasar rasa sayangnya terhadap Roy, hari Selasa kemarin Rudy menjenguk Roy di tahanan. Sebenarnya kunjungan Rudy Salam kemarin adalah kunjungan keduanya. Yang pertama memang saya sengaja ditelepon sama Chris. Saya tahu karena pasti maaf nih teman-teman kan pengen tahu perasaan saya kan. Saya waktu itu saya belum siap. Saya masih jalan juga masih sempoyongan, masih pusing gitu. Di telepon Chris, Mas kesini hari Sabtu waktu itu. Mas kesini sepi. Saya kesini buru-buru. Saya ketemu Roy. Paginya waktu ditangkap, pagi Roy ditelepon itu Anda tahu kayak petir menyambar di rumah, yaitu saya merasa aduh
Aduh udah nggak tahu apa yang saya perbuat. Saya langsung pegangan istri saya, tolong Pak saya. Perawakan Rudi Salam memang tidak sesegar biasanya. Bahu dan tangan kirinya juga kurang bisa digerakkan akibat ia terjatuh saat serangan vertigo datang. Pertamanya vertigo terus saya waktu itu saya syuting ada 3 judul. Dalam keadaan sakit saya tetap syuting, saya dikasih obat penenang. Begitu saya pusing, saya minum obat penenang itu agak sembuh. Saya waktu ke Salatiga, saya pikir saya mau break dulu. Saya bilang sama Cinema Art, saya kan eksklusif. Saya bilang saya break dulu sebentar. Saya ingin istirahat ke Salatiga. Mendadak di Salatiga tuh nggak tahu kenapa bumi berputar kayak mau kiamat itu. Saya jatuh dan saya ini patah. Jadi sebentar lagi ada terapi seminggu 2 kali. Rudi masih tak habis pikir mengapa ia tidak bisa mendeteksi kebiasaan Roy Martin mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Ya pinter-pinternya Roy nutupin ini ya. Dia jago acting dan saya sangat lega. Dia bilang saya sangat kapok dan saya udah mulai pulih. Saya siap untuk syuting lagi. Dia tadi dengan semangat yang menggebu-gebu sambil makan. Biasanya kan orang pemakai itu kan nggak doyan makan. Tadi dia makan, saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih adik saya udah dipulihkan. Momen terberat yang dialami Roy Martin saat ini sepertinya belum seberapa jika dibandingkan ketika nantinya Roy harus dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sudahkah Anda mendapat kabar dari kepolisian tentang kemana Roy akan dipindahkan? Mungkin di Salemba mungkin ya. Oh ya, semoga Mas Roy kuat ya di sana. Kami sempat merekam suara Roy Martin yang sedang berada di dalam tahanan saat dijenguk Rudi Salam dan Anna Maria soal pemindahan dirinya ke rutan Salemba. Tahu bahwa ini begini ya, sudah terhina, teraniaya, saya nikmatin aja. Kenapa? Kalau saya menyusuli meraung-raung, mungkin kalau ketika saya menolak semua ini, kesengsaraannya saya akan kesengsaraannya berkepanjangan. Bukan rahasia lagi kalau hubungan Anna dan Roy sangatlah romantis. Bila nantinya Roy divonis penjara sekian tahun, sanggupkah Anna menahan rasa kangennya kepada Roy? Bagaimana jika nalurinya sebagai istri muncul? Bagaimana cara Anna menyiasati kebutuhan biologisnya nanti? Kalau buat kami kemesraan itu nggak harus seperti itu juga gitu, harus itu jadi banyak saya disayang-sayang gitu-gitu kadang-kadang udah cukup gitu loh, nggak harus gimana gitu. Selama kita berdoa terus meminta sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan selalu jaga saya untuk tidak melakukan sesuatu yang ini gitu, bisa menahan diri. Kasus Roy Martin ini masih dibayang-bayangi gosip seputar keterlibatan Ruhut Sitompul di belakang penangkapan Roy Martin. Anna Maria pun pernah bercerita kepada Gading bahwa Ruhut dan Anwar Fuadilah yang bertanggung jawab atas nasib Roy. Bagaimana tanggapan Ruhut? Kepada keluarga Roy Martin, kepada fans atau pendukung Roy Martin juga aku ingatkan, nggak usah nuduh-nuduh saya. Apalagi anaknya Roy Martin, aku nggak kenal itu yang mukanya banyak jerawat itu, siapa namanya? Aku dengar di infotainment dia bilang sudah terbukti bahwa itu di belakangnya Ruhut dan Anwar Fuadi. Aku kasihan aja, udah bapaknya ditahan, nanti dia gua laporin kan dia ditahan lagi. Tapi itulah buktinya gua pembawa damai. Kabarnya ada sebuah titik terang bahwa Ruhut Sitompul benar-benar dalang dari penangkapan Roy Martin. Nggak titik terang dari mana, aku kaget. Titik terang dari mana, bahkan ada yang bilang tunggu Ruhut waktunya, kau juga pemakai. Aduh aku jadi sedih. Sorry saja, aku lihat dong. Umur udah bawa tanah tapi kan masih kayak ABG juga kan. Karena gua nggak pemakai narkoba. Jika tidak ada dendam di hati Ruhut, mengapa sampai detik ini Ruhut belum menjenguk Roy Martin? Bang Anwar aja belum datang, klien gua kok gua datang. Sama aja gua mengkhianati klien. Selagi jantung masih berdetak,
Perjuangan jangan pernah putus. Tiap rumah juga ada orang yang meninggal. Dulu juga suami saya meninggal di rumah. Jika Anda pernah mendengar cerita seram tentang sebuah rumah berhantu di kawasan elit Pondok Indah, coba Anda bandingkan dengan film layar lebar berjudul